walk alone. I walk alone. I walk alone. Dengan Bapak siapa saja? Saya dengan Anton. Ya, Bapak Anton, saya dengan Dimas. Iya. Saya seorang konselor di kantor ini. Nah, mungkin Pak Anton ada yang ingin diperlukan apa yang ingin diadukan saya? Saya punya masalah untuk jam istirahat saya ya. Pada malam hari ini susah banget untuk tidur malam ya, paling seperti itu. Baik, jadi Anton di sini mengalami kesulitan tidur di malam hari. Iya betul. Minta solusi ya. Akhir-akhir ini saya susah tidur. Saya minta solusi, saya mau bercerita, siapa tahu bisa mendapatkan sebuah jalan keluar seperti itu. Ya, solusi untuk ini ya, untuk bisa istirahat di malam hari. Iya betul. Baik, kalau boleh tahu memang susah istirahatnya sendiri ini di sejak kapan Pak Anton? Ini sudah berjalan 6 bulan seperti itu. Sudah sejak 6 bulan Iya, betul. sudah kesulitan dalam tidur Pak? Iya betul. Baik Pak Anton, sebelumnya untuk dari proses konseling sendiri ini sebelumnya ini sudah pertama kali atau sudah? Ini baru pertama kali. Iya betul. Ya, baik Pak Anton, jadi kalau dari proses konseling sendiri itu ada asasnya dalam pelayanan konseling, yaitu asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kekinian Pak Anton. Jadi untuk asas keterbukaan, jadi nanti apa yang ingin disampaikan oleh Pak Anton itu terbuka saja sesuai dengan apa yang sedang dirasakan oleh Pak Anton. Dan untuk asas kerahasiaan ini artinya untuk apa yang kita diskusikan atau apa yang kita obrolkan, apa yang kita omongkan hari ini, ini menjadi kerahasiaan di antara kita berdua. Lalu untuk asas kekinian, bahwa apa yang diceritakan benar-benar dirasakan saat ini Pak Anton. Bisa dimengerti? Ya, Pak Anton tadi menjelaskan ke saya, Pak Anton datang ke sini untuk melakukan konseling karena sudah hampir 6 bulan ini mengalami gangguan dalam tidurnya. Baik, ini sudah 6 bulan lebih atau? Ya, berjalan 6 bulan. Berjalan 6 bulan. Baik. Ya, kalau bisa diceritakan lebih lanjut Pak Anton, kenapa bisa mengalami kesulitan tidur? Memang sebelumnya sudah pernah ada kesulitan tidur atau tidak? Sebelumnya sih tidak ada kesulitan untuk beristirahat di malam hari ya. Biasanya sih normal saja, tapi 6 bulan belakangan ini ya sedikit ada gangguan dalam istirahat di malam hari seperti itu sih Pak. Baik, kalau 6 bulan ini kan ada perubahan dalam tidurnya ya? Iya betul. Memang kalau boleh tahu sebelumnya tidur di jam berapa, dan setelah 6 bulan ini tidurnya biasanya di jam berapa? Biasanya sih paling lama tidur sebelum 6 bulan ini itu jam 10 malam sih sudah tidur ya, dan jam 6 pagi bangun, itu rutinitas setiap harinya. Tapi di belakangan ini 6 bulan terakhir untuk mencoba yang sudah terbiasa sebelumnya ini susah ya. Saya juga tidak tahu gara-gara apakah kalau di ada jam masalah. Kalau di 6 bulan ini tadi di jam berapa tadi tidur? Jam 6 bulan sebelumnya ini jam 10 malam dan terbangun di pukul 6 pagi seperti itu. Berarti kalau sekarang bisa di atas jam 10? Iya betul, kadang-kadang bisa tidur jam 3, bisa jam 2. Ya, baik. Setelah mengalami gangguan tidur ini, akhirnya apa yang terjadi dalam aktivitasnya Pak Anton? Di dalam aktivitas tersendiri kita terganggu ya. Jadi perencanaan kita buat di hari kedepannya ini jadi berantakan, dan terkadang kita jadi tidak fokus seperti itu. Ya, jadi kurang fokus Pak Anton. Iya. Ya, baik Pak Anton. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu lagi Pak Anton ya. Ini sebelumnya kalau dalam 6 bulan terakhir sendiri sebenarnya apa yang sedang dirasakan Pak Anton sampai akhirnya menyebabkan kesulitan tidur di malam hari? Yang dirasakan
kan mungkin ada suatu masalah mungkin ya dalam keluarga, dalam kehidupan mungkin ya ada Baik. seperti itu Pak. Baik, jadi ada permasalahan dalam keluarga ya akhirnya mengganggu Iya, pikiran Pak Anton di malam hari ya. iya Jadi betul, overthinking seperti itu ya. betul, Jadi ya, akhirnya nggak bisa tidur seperti iya, hingga jam 3 pagi. Baik. iya, Dan kemudian di aktivitasnya juga akhirnya terganggu ya. Jadi fokusnya iya. jadi hilang. Dan ini terasa merugikan atau tidak Pak Anton? Ya kalau menurut saya pribadi sih merugikan ya. Merugikan sekali Pak Anton ya. Iya, Baik Pak Anton, sebelumnya sudah berupaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada pola tidurnya nggak? Sudah ada itu upaya ini belum? ini sudah berupaya ya untuk melakukan perubahan, tapi susah ya. Bisa dikasih tahu Pak Anton apa saja upaya yang sudah pernah dilakukan untuk memperbaiki jam tidur? Biasanya untuk memperbaiki jam tidur supaya tidak berantakan, saya selalu mematikan handphone dan tidak menonton TV di atas jam 10 ya, biar suasana rileks dan dapat tidur dan pikiran rileks, jadi tidak ada beban pikiran pada saat pada saat kita mau tertidur Istirahat ya? seperti iya Saat betul. istirahat. Baik Pak Anton, tadi kan saya sudah mendengar Pak Anton ya. Kalau setelah 6 bulan terakhir ini Pak Anton mengalami gangguan tidur, Iya, terus kalau penyebabnya sendiri ini karena ada permasalahan yang saat ini sedang dipikirkan oleh Pak Anton ya. iya betul. Baik. Dan ini juga cukup mengganggu aktivitasnya Pak Anton selama 6 bulan terakhir ini ya. Iya, Jadi kurang betul. fokus, jadi kurang Iya, produktif di pekerjaannya. betul. Gitu ya. Akhirnya berdampak pada pekerjaannya, ini ada misalkan dimarahin oleh bosnya atau teman-temannya Ya, atau ada untuk teguran. berdampak di dalam pekerjaan sih ada ya, seperti kita di pekerjaan terkadang ngantuk dan tidak konsentrasi dalam menjalankan sebuah tugas misalnya, seperti itu sih Pak. Ya baik, artinya sudah dapat teguran juga ya dari bosnya, Iya, atasannya seperti itu ya. iya, Ya, eh, ini artinya merasa terganggu sekali ya Pak Anton ya. Jadi untuk harapan kedepannya sendiri Pak Anton ingin selain merubah pola tidurnya supaya lebih baik, ada harapan lain dari Pak Anton supaya untuk harapan kedepannya seperti sih ingin mengembalikan jam istirahat seperti dahulu ya, yang saya 8 jam untuk istirahat di malam hari kan sangat bagus ya, Iya. untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh kita seperti itu Pak. Saya pengennya seperti itu sih. baik ya, jadi Iya. jadi manfaatnya banyak juga ya Iya, Anton ya, kalau betul. misalkan tidur di waktu yang pas ya, dari jam 10 Iya, lalu istirahat selama 8 jam sehari, itu memang baik sekali Pak Anton ya, untuk kesehatan, Iya. untuk aktivitas, untuk stamina juga ya. iya Jadi betul. lebih produktif, lebih semangat lagi ya untuk Iya. hari-harinya. Ya, baik Pak Anton. Jadi untuk harapannya memang ini besar sekali untuk depannya, ini lebih baik lagi nanti ke depannya Pak Anton ya. Namun sebelumnya tadi setelah apa yang dilakukan nih Pak Anton nih, seperti mematikan handphone atau mematikan TV di malam hari setelah jam 10, ini sudah berhasil atau sudah signifikan belum Pak Anton nih, Hmm, untuk mengatasi kesulitan tidur yang dirasakan Pak Anton? untuk saat ini sih saya masih rasa masih kurang ya. Masih kurang. Iya betul. Ada upaya lain Pak Anton yang Ada upaya lain, saya pernah mencoba menghitung dari 100 sampai 0 ya. Saya pernah mendengar orang atau dikasih tahu juga atau bisa buat kita tertidur, bisa juga, tapi sama saja Pak. masih sama saja Pak Anton? Iya, Ya, baik, sekali lagi saya boleh tahu lagi Pak Anton, Iya. aktivitas dalam sehari-harinya itu dari pagi, siang, sore, malam itu apa saja sih yang dilakukan selain bekerja Pak Anton? Misalnya Iya. bangun pagi di jam berapa, lalu berangkat jam kerja jam berapa, lalu pulang jam berapa, boleh Untuk jelaskan? kerja kan masuk jam siang ya, jam 2 balik balik malam ya. Sebelumnya kan di rumah untuk beraktivitas seperti itu. Baik, jadi aktivitasnya sehari-hari bekerja Pak Anton ya. Iya betul. Kalau di pagi hari ada aktivitas Di lain yang pagi dilakukan? hari ada apa
seperti itu. Baik, ngomong anak di pagi hari. Iya. Seperti itu ya. Ya, baik Pak Anton. Jadi kan tadi saya sudah coba tanyakan lagi ya, apa saja upaya yang sudah dilakukan Pak Anton di sini. Sebenarnya upayanya sudah baik sekali nih. Iya betul. Seperti contohnya mematikan TV tadi ya, dan handphone di malam hari, lalu menghitung juga ya dari 100 hingga 0, tapi ini masih belum signifikan untuk mengubah Iya. kehidupan Pak Anton ya. Baik, dan aktivitasnya juga di pagi hari ini masih yang ngomong anak, lalu kemudian di siang hari bekerja, lalu Iya, balik iya. pulang kerja ini 10, jam 10 malam, Iya. jam 10 malam, dan jam 11-nya harusnya sudah tidur ya. Iya di sana. Ya baik Pak Anton, jadi untuk rencana kedepannya apa yang ingin dilakukan nih Pak Anton? Ada rencana lain nggak? Atau sudah coba untuk mencari tahu apa lagi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan tidur yang Pak Anton rasakan? Saya sih masih mencari jalan keluar ya, solusi. Siapa tahu dengan saya bertemu dengan Pak Dimas ini, siapa tahu saya bisa mendapatkan sebuah solusi yang apakah istirahat saya dapat baik kembali seperti dahulu kala, seperti itu. Ya baik, jadi kalau di sini Pak Anton membutuhkan solusi, ini solusi yang saya tahu juga Pak Anton ya. Iya. Kalau untuk tidur di malam hari ini ada baiknya untuk kita relaksin badan terlebih dahulu setelah Iya. kita bersih-bersih Pak Anton ya. Lalu kedua, ini Pak Anton bisa ada teknik pernafasan nih. Nah, Pak Anton nih setelah kita konseling gitu ya. Iya. Jadi kan kita sudah tahu nih ya penyebab kesulitan tidurnya karena ada permasalahan. Terus kedua, sudah Pak Anton sendiri juga sudah melakukan upaya untuk melakukan perubahan dari pola tidurnya. Iya Pak Anton ya. betul. Terus saya juga tadi sudah mengetahui untuk aktivitas sehari-harinya ini untuk di pagi hari masih ngomong anak tadi. Di pagi hari ya, Ya, ada aktivitas lain nggak di pagi hari selain ngomong anak? di pagi hari kan saya juga selain ngomong anak, saya kan membantu istri berjualan ya, kayak membuat kue. Saya Baik, membantu istri untuk membuat kue dan melakukan aktivitas lainnya seperti olahraga pagi, saya jalan seperti itu sih. baik. Jadi ada olahraganya juga Pak Anton Iya ya. betul. Lalu untuk bisa di siang hari ini dihabiskan waktunya untuk bekerja hingga malam. Lalu kemudian di malam hari badannya masih kuat gitu ya. Iya. Jadi masih belum tidur juga, Iya, belum mau betul. istirahat juga ya. Karena Iya. tadi itu ya, untuk permasalahannya mungkin ada lagi penyebab lain dari kesulitan tidur Pak Anton. Ya mungkin Selain pikiran ya. dari pikirannya mungkin ada gangguan lain dari faktor eksternal. Untuk faktor lain sih tidak ada sih Pak. Ya, jadi lebih banyak di faktor internal ya Bapak ya, Iya dari mungkin pikiran kan. overthinkingnya seperti itu ya. Ya baik Pak Anton, jadi kalau untuk mengubah Pak Anton nih, untuk mengubah pola pikir untuk pola tidurnya ya, ini Pak Anton kira-kira sudah tahu belum apa yang akan dilakukan Pak Anton untuk rencana kedepannya supaya bisa memperbaiki pola tidur nih Pak Anton ya? Ada rencana nggak kira-kira Pak Anton? Paling Apa yang ingin dilakukan supaya pola tidurnya itu baik gitu, supaya tidak menjadi hambatan di dunia kerjanya? paling yang ingin saya lakukan untuk memperbaiki jam tidur saya ke depannya ya, saya ingin merilekskan pikiran, badan, masuk dalam arti ya, dalam mau beristirahat kita tidak perlu memikirkan beban hidup mungkin ya, walaupun ada yang mungkin tidak kita pikirkan juga sih. Iya. Pasti dipikirkan namanya beban Baik, seperti itu. baik. Kalau itu kan yang tidak dipikirkan ya, Iya. tapi ada aktivitas lain nggak? Atau aktivitas yang direncanakan ya oleh Pak Anton supaya itu bisa membuat Pak Anton di malam hari itu bisa cepat tidur nih Pak Anton? Ada aktivitas yang sudah disiapkan nggak selain
menghitung dari Iya. 100 hingga 0, mungkin ada aktivitas lain yang sudah disiapkan kan? Aktivitas lain sih saya masih belum ketemu ya, maksudnya masih tidak tahu dan masih belum ada rencana mau melakukan apa itu suatu kegiatannya seperti itu sih Pak. Baik, jadi masih belum ada rencananya Pak. Iya betul. Ya baik Pak. Tadi kan saya sudah tahu ya aktivitas sehari-harinya Iya. ini seperti di pagi hari. Ini sekali lagi ya, ada ngomong anak ya tadi di pagi hari, terus Iya. ada membantu istrinya juga untuk berjualan atau buka usahanya ya. Iya. Lalu siangnya bekerja, lalu ketika di malam hari ternyata masih belum bisa istirahat juga, masih overthinking juga. Ini artinya untuk permasalahannya masih di pola pikirnya, di overthinking ya Pak Antun ya. Baik, tadi Pak Antun juga sudah mengerti juga ya bahwa ketika ingin istirahat maka pikirannya ini harusnya sudah tenang gitu ya, jadi tidak harus Iya. ada pikiran-pikiran negatif yang dipikirkan sehingga menghambat proses istirahatnya. Baik, dan tadi ternyata ada rencana lain Pak Anton ya, selain menghitung terus mengubah aktivitas di pagi harinya diselipin juga dengan olahraganya. Nah, kira-kira untuk olahraga ini selain berjalan kaki atau muter-muter ya di sekeliling rumah, ada Iya. olahraga lain nggak yang ingin dilakukan ya Pak Anton? Untuk ke depan sih, untuk saya sih masih tidak ada ya Pak. Mungkin rencana apabila ada yang ngasih solusi gitu atau masukan, mungkin saya akan ikutin jika itu terbaik ya. Baik, Ya. kalau memang belum tahu ya Pak Anton nih, ini untuk olahraganya mungkin selain berjalan atau keliling-keliling sekitar rumah, Iya. ini Pak Anton nih mungkin bisa juga seperti jogging Pak Anton nih. Wah, Jogging atau bersepeda di pagi hari ih, ya, ya. Karena untuk proses olahraga di pagi hari itu juga cukup membakar kalori kan teman-teman, dan ini biasanya untuk badan selain lebih sehat nanti di malam hari pun jadi lebih rutin segera beristirahat gitu kan. Nah kira-kira nih untuk berolahraga mungkin ada rencana lain nggak di kantor nih, ada apa yang harus dilakukan nih kantor? Kan di pagi hari Iya. sudah berolahraga ya di jam 6 bangun, lalu ada proses untuk olahraga terlebih dahulu, kemudian nanti ada ngomong anaknya gitu kan, lalu bantu istrinya untuk buka usahanya. Nah di dunia kerja mungkin ada lagi yang ingin dilakukan kan, untuk membuat pola tidurnya lebih baik lagi. untuk paling saya sih untuk pola tidur ya Di dunia kerjanya dunia kerja ya iya ada susah yang ya Pak. mengganggu. Kalau dunia kerja sih tidak ada ya, tapi untuk melakukan aktivitas berolahraga di dunia kerja kan susah ya, karena Ya. alat buat olahraganya tuh kayak tidak ada juga, Oke. dan susah Pak. Kalau saya sih tidak mungkin lah kalau Dan ada upaya lain mungkin selain berolahraga di dunia kerja? ya upayanya mungkin begitu aja sih Pak. Untuk saat ini saya mencoba sih, tapi saya tidak mau untuk menggunakan kayak obat ya. Obat-obat kan ada Iya. nyaranin minum Ya. ya obat tidur, walaupun itu terlarang ya Pak. Untuk saat ini kan emang perbuatan terlarang Ya ya. benar. Ntar takutnya jadi nyandu seperti itu sih Ya Pak. benar. Saya tidak mau kalau seperti itu sih. Saya Betul. biasa aja untuk mencoba mungkin pikiran lebih rileks pada saat udah jamnya kita mau istirahat. Ya. Dan lagi untuk Baik. Jadi fokusnya diubah di diubah. pikiran ya, diubah Iya. ya di pikiran, di ketika mau istirahat ini di benar-benar harus relax ya. Iya. Kira-kira sudah tahu nih apa yang akan dilakukan ya untuk membuat pikirannya jadi lebih relax lagi kan, supaya overthinkingnya di malam hari ini bisa hilang. Sudah tahu apa yang harus dilakukan kan? Iya.
Ya, saya rencana sih dengerin musik ini aja ya. Apa dengan musik yang santai yang bisa dibuat untuk tidur ya kan, banyak kita yang bisa membuat di, kita lebih iya rileks seperti itu ya. betul. Baik, ya. Jadi kita sudah temuin ya Pak Anton ya. Jadi Iya. untuk upaya untuk membuat pola tidur Pak Anton selama 6 bulan ini berantakan ya atau terhambat, artinya bisa diperbaiki dengan tadi ya cara-cara yang sudah direncanakan oleh Pak Anton, seperti Oh, iya. berolahraga di pagi hari, lalu beraktivitas dengan positif di dunia kerja dengan Iya. rekan kerja, lalu di malam hari dengan mengubah pola pikir kita yang overthinking tadinya jadi lebih positif seperti itu ya, Lebih positif, lebih rileks iya. lagi ya dengan Rileks. mendengarkan lagu-lagu yang Lagu-lagu membuat kita kita relax. alunan irama musik ya sekarang banyak kok kita lihat tuh di YouTube tuh. Iya, Ya, jadi sudah dapat upaya ya. rencana. Ya. Nah, rencana ini bisa dilakukan ke depannya nggak nih Pak Anton? Bisa nggak dijadiin perjanjian nih? Bisa nggak terus-terusan kita lakukan untuk supaya Pak Anton ini bisa mengubah pola tidurnya yang tadinya tidur larut malam, terus sekarang bisa tidur tepat waktu kembali. Selama kalau itu baik buat diri saya sendiri sih akan saya lakukan ya Pak. Apalagi kan namanya untuk istirahat ya kita sangat perlu ya, namanya tubuh kita dalam 24 jam kan pasti perlu istirahat juga dan reschedule kembali seperti itu sih Pak. Ya baik, jadi janjinya bisa dibantu disebutin Pak Anton, janjinya apa ya tadi di pagi hari apa yang harus Iya, dilakukan? paling kan kita yang pertama sih tidak memainkan handphone ya Pak pada saat jam istirahat, tidak menyalakan televisi, dan pikiran kita rilekskan, jadi dijauh dari pikiran-pikiran berat lah seperti itu sobat. Baik, dan ini di waktu istirahat sudah harus dilakukan Pak Anton ya. Jadi Iya, rencana ini bisa ya dijadikan rencana ke depan yang harus dilakukan oleh Pak Anton. Bisa dilaksanakan nggak nih kira-kira Pak Anton? bisa Pak, saya tuh udah ngantuk ini. Ya, Ini baik. Kalau gitu mungkin ada lagi Pak Anton yang ingin ditanyakan atau diadukan oleh saya Pak Anton? ya saya rasa sih cukup ya Pak, nanti apabila kemudian hari maksudnya berubah, nanti saya bicara lagi sama Pak Dimas. Baik. Siapa tahu ada jalan Ya. keluar yang lain yang lebih baik. Baik. Ya, jadi mungkin kalau misalkan kalau tidurnya masih belum berubah bisa datang lagi Pak Anton ya untuk mengajukan. Iya siap. Ya, baik Pak Anton, mungkin untuk konselingnya berakhir di sini Pak Anton ya. Iya. Nanti kalau ada lagi yang ingin dikeluhkan atau ditanyakan lagi bisa datang lagi kembali Ya. ke saya Pak Anton. Iya siap ya Pak Dimas. Kalau gitu terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Pak.